Saudara yang dikasihi, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama. Kami puji dengan riang. Marilah kita berdoa. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kiranya Tuhan hadir di dalam persekutuan kami, di dalam perjumpaan kami yang tidak dapat bersama saat ini. Tetapi kiranya Engkau memenuhi hati dan pikiran kami sehingga Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat mengerti firman-Mu, firman yang akan mengubahkan dan meneguhkan iman kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kepada kita semua, pemuda-pemudi, remaja Naposo Bulung, tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah tertulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, pernahkah kita mendengar istilah lain di bibir, lain di hati? Konsep ini menyatakan kebanyakan orang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya, atau boleh kita katakan bersandiwara. Jadi apa yang dia katakan belum tentu itu yang ada di dalam hatinya. Konsep ini benar-benar ditentang oleh Paulus. Oleh karena itu, bila kita melihat di dalam nats hari ini, di awal ayat ini Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar ada keselarasan, kesesuaian antara mulut perkataan dengan hati. Bila mulut mengaku, maka hati harus percaya. Ini yang dinyatakan oleh Paulus yang pertama. Ada dua hal bagaimana supaya kita beroleh selamat berdasarkan dogma yang diajarkan oleh Paulus dalam nats ini. Yang pertama adalah harus ada kekonsistenan kita sebagai pemuda-pemudi. Jika kita mengatakan kita orang yang percaya kepada Tuhan, maka hati dan mulut kita harus menyatakannya. Tidak bisa hanya mulut kita berkata, aku percaya pada Tuhan. Hanya mulut kita yang mendeklarasikan bahwa kita meyakini Tuhan adalah Allah kita. Tetapi hati kita tidak percaya, itu tidak dapat diterima.
Yang Paulus ajarkan adalah apa yang akan kita ucapkan itu juga yang harus terjadi dalam hati kita. Saudara yang dikasihi, mungkin benar dalam hidup kita sering juga terjadi. Saya tidak tahu apakah pemuda-pemudi, remaja pernah merasakannya, bahwa ketika kita khawatir, seketika apa yang kita pikirkan ketika kita merasa khawatir, maka itu juga yang terjadi dalam hati kita. Segera menyerap rasa takut dan rasa khawatir itu. Jadi memang seharusnya selaras atau berjalan beriringan. Kalau kita mengatakan sesuatu, maka hati kita juga harus meyakininya. Konsistenlah dalam berucap, konsistenlah dalam beriman. Bagaimana dengan kita, pemuda-pemudi? Sudahkah belajar konsisten untuk hal ini? Apalagi di zaman sekarang ini. Mungkin banyak orang yang tidak konsisten lagi untuk mempercayai Tuhan. Boleh saja dilihat seperti sangat beriman di luar, tetapi kita tidak tahu bagaimana kehidupannya dengan Tuhannya secara pribadi. Mungkin dia pintar untuk berbicara, tetapi kita belum bisa memastikan apakah hatinya benar-benar mempercayai. Tetapi pada zaman penulisan surat Roma ini, jika seseorang mengaku dengan mulutnya, itu sudah pasti yang ada dalam hatinya. Karena apa? Penjajahan yang ada di kota Roma membuat mereka harus sungguh-sungguh beriman. Jadi bisa saja ketika dia mengatakan, ya aku percaya, aku menyembah Yesus, dia akan kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan hartanya. Ini berbeda dengan situasi kita zaman sekarang. Boleh saja kita mengatakan kita beriman, tetapi tidak ada ancaman, tidak ada aniaya. Sangat berbeda dengan mereka pada waktu itu. Sehingga Paulus mengingatkan kita pada saat sekarang ini, walaupun kondisi kita tidak ada ancaman, tidak ada aniaya, kalau kita berkata kita percaya pada Tuhan, tapi yang paling penting ketika engkau memang meyakini engkau adalah anak Allah yang percaya padanya, biarlah mulutmu dan hatimu sama-sama mengaku dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bila yang pertama tadi Paulus sudah mengajarkan kita supaya kita beroleh selamat harus sesuai antara mulut dan hati kita yang percaya pada Tuhan. Tetapi yang kedua dalam nats ini, bagaimana supaya kita beroleh keselamatan, yaitu berseru senantiasa kepada Tuhan. Kita boleh membaca nats pada hari ini di ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita berbicara mengenai berseru kepada Tuhan, ini hal yang umum tentunya kita lakukan. Tetapi ini sering kita lakukan bila kita diperhadapkan dengan masalah yang berat atau jalan buntu. Biasanya kalau kita sudah tidak punya lagi jalan keluar, kita akan berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan. Tetapi harusnya tidak demikian. Berseru kepada Tuhan yang dikatakan di dalam nats ini adalah menyuarakan, memanggil dengan kuat nama Tuhan, baik dalam keadaan yang menyenangkan atau bahkan keadaan yang buruk sekalipun. Berseru kepada Tuhan berarti kita diajarkan untuk senantiasa terus-menerus menyediakan waktu kita memanggil Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Bagaimana saudara-saudari hubungan pribadi kita dengan Allah? Apakah kita terus berseru kepada Tuhan setiap hari? Atau hanya ketika kita mau, ketika kita ingin, atau ketika ada sisa waktu kita, baru kita berseru kepada Tuhan? Atau bahkan ketika kita bergumul, baru kita berseru kepada Tuhan? Ini tidak benar. Berseru kepada Tuhan harus kita lakukan setiap saat. Terlebih pemuda dan pemudi, mulai sejak muda kita harus mulai mempersiapkan waktu kita senantiasa setiap hari untuk berseru kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang membuktikan bila kita berseru kepada Tuhan maka kita akan diselamatkan. Ingatkah seorang Raja Daud yang hidupnya penuh pergumulan itu? Dia tidak pernah tidak berseru pada Tuhan. Dia selalu berseru kepada Tuhan dan akhirnya dia diselamatkan. Atau ingatkah saudara-saudari cerita seorang yang buta bernama Bartimeus? Dia berseru kepada Tuhan. Dia tidak lihat di mana Tuhan, tapi dia dengar suara Tuhan. Lalu dia meneriakkan dan memanggil nama Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegur dia pada waktu itu, tapi dia tidak peduli. Dia semakin menguatkan suaranya untuk berseru kepada Tuhan.
seketika itu juga dia diselamatkan. Dia bisa melihat. Ini pembuktian bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan, diberi jalan keluar, kita akan mendapatkan pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita hari ini sungguh diberkati dengan firman ini. Melalui perenungan hari ini, biarlah kita semakin mengerti, supaya kita beroleh selamat, senantiasa Tuhan berkati. Maka mari kita belajar untuk selalu menyesuaikan perkataan dengan hati kita, iman percaya kita. Tetapi yang kedua, mari kita juga belajar untuk selalu berseru kepada Tuhan setiap hari. Jangan pernah izinkan kemalasan kita sehingga kita tidak mau memanggil Tuhan, tidak mau berseru kepada Tuhan. Pemuda-pemudi, jadilah anak muda yang selalu senantiasa berseru memanggil nama Tuhan. Pemuda-pemudi yang selalu menjaga kekonsistenan ucapan dan isi hati kita. Kiranya firman ini meneguhkan iman kita semua dimanapun kita berada. Dan kita sama-sama berdoa, kiranya pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir. Ini tidak akan berakhir kalau saudara-saudari tidak ikut mendoakan. Maka biarlah itu menjadi tanggung jawab kita semua. Kita akan mendoakan dan mukjizat pasti akan terjadi. Tuhan memberkati saudara dan saudari. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan melalui persekutuan Naposo yang boleh disampaikan kepada setiap pemuda-pemudi dengan teknologi yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, terlebih di masa muda kami, agar kami belajar menjadi pemuda-pemudi Kristen yang konsisten, yang selalu bersesuaian antara ucapan dan juga hati kami. Kami juga akan belajar ya Tuhan untuk senantiasa berseru kepadamu dalam segala jalan kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami berserah kepadamu, hadirlah Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat yang pertama, Kusuka Menuturkan. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.